Emang boleh guys, seorang Minotaur. Legenda Mario pernah membakar. Hei, nggak ada. Itu nggak ada guys. Itu berita hoax ya, guys. Saya pastikan itu berita hoax. Sulawesi Utara, Manado guys. Kalian kalau mau mampir, ntar gue panduin. Nah itu ya. Di sini siapa yang cita-citanya ingin ke Sulawesi Utara, Manado dan ingin ditur guide-in oleh Bang Zura guys. Nanti katanya bisa ketemu sama RRQ Skylar guys. Sorry. Evo Skylar ya maksudku ya. Ada lagi desa susu Odette diselingkuhin sama Johnson bang. Emang iya. Buset guys. Itu cinta segi apa lagi guys? Aku ajak keliling pasar ekstrim. Wah, ada apa itu di dalamnya bang? Ada area permainan outbound kah? Makanya ada ekstrim ya kah? Ini aku nggak tahu nih ya. Pasar ekstrim maksudnya ada arena outbound atau gimana guys? Ada flying fox atau gimana guys? Kampung gue terkenal dengan kacang katanya. Buset. Ada yang terkenal sama kacang guys. Kacang apa guys? Oke, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Kita coba tutup mapnya biar aman. Biar tidak ada perdugaan teman-teman. Iya mapnya ditutup. Oke, kita juga langsung kenalan dulu sama teman-teman yang sedang bermain ya. Ini BTW ada Bang Dimas juga nih lagi nge-share kah? Halo Bang Dimas. Ada Isak ya, yang kali mencoba untuk memakai hero Amon ya. Amon yang mencoba untuk mengambil langsung ke arah sebuah range buff dengan Nier yang kembali mencoba untuk memakai YSS ya. Mengambil ke arah sebuah range buff pun begitu cepat untuk bisa dilakukan. Menjadi pemain yang tentunya ya akan mencoba lagi kesempatan terakhir ya untuk bisa mendapatkan MVP di game yang kali dan tentunya bisa membuat dirinya pun nanti masuk dalam CAT All-Star ya. Loh, ini BTW ada All-Star duluan guys. Ini harusnya CAT gak sih? Di sini harusnya di tengahnya CAT All-Star nih bro. Kenapa malah All-Star-nya All-Star apa itu bro? Ada poin pertama ya. Tadi berhasil dibuka. Sivula ternyata berhasil membuka poin pertama ya. Dengan Bunzi yang harus malah ditumbangkan duluan. Kita lihat dengan kini mulai memberikan sebuah pressure karena sebuah buff. Apakah bisa dilakukan dengan baik dengan Bunzi yang akan mencoba untuk didatangkan langsung seorang Nier. Ini bakal menjadi ancaman yang sangat-sangat berbahaya dan harus bisa dihindari oleh seorang Bunzi jika ingin selamat di gamenya kali ini ya. Apalagi sudah terkena sebuah panis satu kali ya. Harusnya menjadi warning untuk dirinya bermain dengan lebih baik. Berhati-hati dengan sebuah gankingan yang mungkin bisa terjadi. Tapi dengan meliuk-liuknya kali ini Bunzi mencoba untuk membuat seorang Sivula mungkin kesulitan. Tapi ada seorang pemain yang perlahan mulai mencoba untuk menuju Carbers. Meskipun gagal dilakukan, tapi bantuan pun kini datang. Mencoba mempersiapkan seorang Isak untuk bisa terkena sebuah panis. Tapi ada shocknya membuat seorang Super Fari pun harus terkena sebuah punishment. Dan membuat tidak ada sebuah ganjaran yang seperti terbuka langsung. Maximum Charge berhasil terkonek dan langsung membantai dua orang member yang ada di tengah sana. Bencana apalagi ngasal si Pula yang harus sekarat dan langsung berhasil diamankan begitu saja oleh Riff yang berhasil juga membuka ya poin pertamanya untuk gamenya kali ini. Kita lihat dengan mencoba untuk mengambil space juga untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle. Hal pertama berhasil didapatkan tanpa gangguan yang cukup berbahaya. Riff kembali ke arah top lane dengan Biantok yang kini juga mencoba menekan. Beberapa Rhapsody mencoba untuk dikeluarkan, memberikan ancaman. Meskipun memang kali ini seorang Biantok malah harus mencoba untuk pulang terlebih dahulu ke area belakang nih teman-teman ya. Farid juga saat ini sedang mencoba untuk melakukan penungguan, bermain di bagian burst, bermain lebih pasif untuk bisa mungkin menjegal ya teman-teman dari tim biru yang sedang melakukan sebuah eksplorasi. Namun kini dengan area runs yang mulai juga ke arah top lane kali ini, apakah bakal jadi ancaman dengan Gabriela dengan memakai Florin mencoba untuk memberikan beberapa tambahan support darah ya, yang mungkin bisa memasakkan Bian untuk bisa lebih bermain dengan lebih barbar ya. Kita tahu juga bahwa seorang Rons ya bisa menjadi pengawal yang juga kuat dengan Implosion. Tapi Bunzi kini harus pulang terlebih dahulu dan si Sivula kini mendapatkan space yang cukup kosong ya untuk bisa mungkin mengikat sebuah shield ya didapatkan kali ini. Dan sementara di bagian atas ini masih ada pertarungan dengan Maximum Charge yang gagal menarik. Tapi lihat ada seorang Rons yang malah berhasil memberikan sebuah Monjek berharga dari seorang Rons yang sebenarnya harus disia-siakan karena dua pick off
terjadi langsung untuk pasukan dari tim biru dan Gabriela. Ini masih juga bertahan dan Nier pun juga akan mencoba untuk bersih-bersih. Dengan ada Nier sepertinya akan langsung meratakan pasukan dari tim biru di gamenya kali, namun masih White selamat. Sebuah flicker kah? Purify ya, yang menjadi penyelamat untuk serang White pulang ke area belakang sana dengan cukup aman. Dengan kita lihat seorang Nier menjadi pemain yang sangat-sangat penting tadi, berhasil tadi membuka eliminasi pertamanya juga untuk gamenya kali ini. Beberapa serangan lagi pun terjadi. Sisa serangan pun juga kini mencoba dimanfaatkan. Ada Shark yang gagal seperti membuat Gabriel pun tumbang. Ada sebuah flicker yang tadi sempat berhasil untuk membuat dia selamat. Namun serangan juga harus memakan korban di bagian top lane. Biantok berhasil memberikan pressure besar. Riff kayaknya membutuhkan bantuan banget sih. Cuman Rossi juga lagi sibuk banget buat menjaga ke arah sebuah turtle. Apalagi dengan gak adanya seorang Isak ya, yang masih mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lain. Harus ada pemain ya yang mencoba menyulitkan, tapi malah menjadi kesempatan yang cukup baik untuk pasukan dari tim merah mengambil ke arah sebuah turtle-nya di game yang kali ini. Turtle yang berhasil diambil, ini bakal menambah lagi ya gol untuk bisa dikunci oleh pasukan dari teman-teman tim merah. Dengan posisi yang juga kini akan lebih dipersiapkan buat bisa ngambil ke arah beberapa buff lainnya ya. Nier udah berhasil di level 8, Isak juga sama ternyata, tapi gap dari segi goldnya juga nggak terlalu jauh ya. Memang kedua jungler andalan ini ya, ini idol-idol kalian ya. Dari segi jungler sedang mencoba untuk menunjukkan permainan terbaik, namun sayangnya Biantok pun harus kini terculik. Bisa Sivola pun juga berhasil memenangkan pertarungan keduanya. Dan membuat serang Bunzi pun kini harus tertumbangkan lagi. Rotasi dilakukan, memainkan platingan di bagian tengah. Mencoba untuk menghancurkan juga sebuah turret yang ada di sana dengan Riff yang juga perlahan mencoba dikejar, mencoba dimatikan pergerakannya. Dengan ada serang Rir dan juga ada serang Sivula, melakukan serang Isak dan turret di bagian atas kini akankah juga dijadikan opsi untuk langsung dihancurkan. Pertarungan kayaknya lebih intens di bagian atas ya, dengan malah teman-teman dari tim merah yang juga kini ya kembali mencoba untuk berada di posisi sebelumnya ya. Ini Sivula sama si Bunzi terlihat lebih bermain pasif di bagian bawah ya. Setelah terjadinya point kill, kadang rotasi langsung dilakukan. Masih belum mencoba untuk mengikat turret untuk bisa dihancurkan. Namun dengan kini turret yang harus berhasil didapatkan di bagian atas, apakah membuat Bian akan melakukan sebuah rotasi? Mungkin bisa ke arah bawah ya secara perlahan. Meskipun Riff kini juga masih dalam tekanan, namun ada sebuah gengki yang seperti bakal terbuka. Sivula kini akan dalam bahaya. Lihat dorongan panas berhasil mengenai dirinya. Dan Secret Hammer yang begitu baik harus membuat serang Bunzi akhirnya berhasil mendapatkan poin kill pertama. Bukan Isak juga berhasil membuka sebuah pick off ke serang Gabriela dan 2 poin kill. Sudah terjadi langsung. Apakah ada penambahan? Namun posisi dari serang Rons gagal untuk bisa selamat karena harus terkena sebuah panis lagi. Diberikan serang Nier di satu turret pun hampir saja dihancurkan kini. Namun dengan Electrofinable yang seperti gagal untuk bisa terjadi, Nier mengunci double kill. Pemain yang akan merugusi jadi pemain yang bakal snowball ya untuk match yang kali ini, dan harus bisa diwaspadai ya oleh teman-teman dari tim biru ya. Kalau misalnya bakal jadi masih men-charge. Hampir saya menarik berada dari serang Super Fari yang masih bisa mundur. Tapi War, apakah bakal terbuka? Hampir saja SOD tadi berhasil terkonek di saat End the Shark. Gagal juga dimanfaatkan. Dan dorongan pun terjadi ke arah serang Nier yang seperti kini nggak mendapatkan perlindungan. Harus tertumbangkan di saat impossible juga kini malah berhasil dilakukan. Bencana. Ratakah sudah pasukan dari teman-teman tim merah yang harus hilang begitu saja 4 orang membernya, dan Isak mengunci double kill untuk gamenya di match yang kali ini. Pun juga seperti akan dikunci dengan berhasilnya Isak mengambil satu buah space. Serang Sivol pun juga kini masih mencoba untuk bermain barbar. Karena pemain yang mencoba untuk membantu dirinya di saat seperti masa Satanik pun dipaksakan dan gagal melakukan pengambilan. Wipe out tadi hampir saja terjadi sangat cepat. Namun untungnya masih ada beberapa pemain dari pasukan tim merah yang kembali mulai respawn. Namun memang mereka pun juga kini mulai kehancuran beberapa turret untuk malah didapatkan oleh pasukan dari tim biru ya. Turret mulai dihancurkan dan mereka pasukan dari tim merah mulai juga dikejar dari segi gap goldnya. Mulai dengan satu pertarungan lagi yang bakal terjadi. Biantok pun berhasil memberikan satu berat Sonata. Luka serang Bunzi. Namun lihat ada pemain lain yang juga kini terluka. Serang Bian berhasil mengunci double kill. Masih untung kah? Meskipun memang juga harus kehilangan turret yang berada ya di area bottom lane sana.
Dan Rons, kita lihat juga kini sepertinya bakal berhasil terkena sebuah panis. Ada pengejaran juga masih bisa dilakukan. Rift, satu Mulikar berhasil langkah, tapi dengan satu pesan Nir masih bisa mengejar. Wah, ini kayaknya pemburu berdarah dingin ya dari seorang Nir yang udah ngebuka 5 pick up dan tumbang 2 kali aja ya. Isak sepertinya harus lebih juga berhati-hati. Cuman dari segi point kill memang Isak lebih banyak nih ya. Dari segi pick off, meskipun kadang pick off nggak ngejamin ya. Untuk level pun lebih tinggi, karena kalau kita juga dari serang Nir udah berhasil di level 14 ya. 2 gap kah? Kini akan terbuka dari pertarungan jungler ya. Isak dan juga serang Nir. And the shot tadi sempat juga dimainkan, namun kini kepungan pun kembali berlanjut. Si Pula pun harus terkena sebuah panis. Di saat Bianto pun juga gagal untuk bisa memberikan Death Nuts akhir. Kalau member dari pasukan tim biru, dan lihat dari serang Nir hampir saja juga berhasil untuk terkena sebuah panis. Rons kadang kalau misalnya ngasih implosion suka mengkagetkan gak sih guys? Namun dengan permainan yang kini masih menunggu, Fahri gagal seperti untuk bisa memancing pasukan dari tim biru. Meskipun ada beberapa lagi kesempatan yang kini sedang mencoba untuk dia buka ya. Apakah Rons kini masuk dalam sebuah jebakannya? Dengan juga mencoba menjalankan area, tapi Isak ada di sana. Siap mencoba untuk memberikan serang Bian. Nggak ada perlindungan lebih kah untuk bisa menyelamatkan. Isak memberikan sebuah shock dan berhasil kabur. Di saat dia pun mencoba dikejar dengan 3 orang member dari pasukan tim biru. Bencana untuk serang Isak, yang kini juga harus mendapatkan beberapa bantuan, tapi gagal untuk bisa dimanfaatkan. 2 pemain yang ternyata datang juga gagal untuk bisa memberikan sebuah SOD. Gagal menyambar karena pemain, dan masih ada serang Rossi yang juga kini akan berhasil menyelamatkan seorang White yang harus terluka. Cukup dalam tembak yang kembali dikeluarkan oleh teman-teman dari tim merah. Bahkan lihat dari serang Nir pun kembali menggila. Ada double kill yang berhasil dia dapatkan, dan kini apakah triple kill bisa terjadi? Mencoba untuk mengejar ke arah serang Rift, yang sepertinya juga kini ada sebuah kesempatan untuk bisa mengambil ke arah sebuah resbat terlebih dahulu, dan turret di bagian bottom ya. Ini sepertinya juga akan mulai dijadikan lahan untuk langsung bisa dihancurkan. Objektif mulai berhasil teman-teman dari tim merah dapatkan, membuat mereka pun kini mulai berfokus kah? Untuk nantinya juga bisa mengunci ke arah sebuah Lord yang ada di area atas. Lord pertama udah mulai muncul. Serangan masih terbuka. Ada Shaq ini akan berhasil menangkap serang Nir dengan bantuan sebuah SOD. Muncul langsung di arah samping. Rip mencoba memberikan kejutan ke sang Gabriel yang sepertinya kini gagal untuk bisa kabur. Dengan satu pencegalan, 2 pick up juga akan terjadi. Serang si Fula dan posisi yang gak cukup baik, dan Fahri masih gak berhasil dikejar. Dorongan gagal untuk bisa membuat Fahri bisa ditumbangkan. Dan mulai ada sebuah kesempatan yang kini pasukan dari tim biru pun dapatkan. Lordnya pun juga akan ditumbangkan. Fahri sendirian masih menunggu bantuan datang. Namun turret di bagian tengah pun juga kini mulai mencoba dijadikan sebuah penghancuran. Dan mulai nekatnya pasukan dari tim biru untuk bisa masuk ke bagian dalam. Fahri haruskah berhasil kabur? Dan lihat tadi harus dijegal ya. Padahal tadi ada sebuah momen di mana dirinya mungkin bisa selamat menghindari sebuah barrier ya, yang tadi sempat mencoba untuk dia lewatin ya. Cuman ini juga ada momen di mana pasukan dari tim biru terlalu memaksain juga ya untuk membawa war lagi, dan mereka malah harus kehilangan pemain untuk gamenya kali ini ya. Biru kayaknya akan sulit sih buat bisa ngambil ke arah. Lo pertama memang berhasil untuk mereka dapetin, tapi buat impact dapetin Lordnya ini kayaknya akan sulit ya. Apalagi dengan objektif yang kayaknya malah teman-teman dari tim merah bisa kunci ya, dengan kehilangan Faris itu ya. Itu yang kayaknya ngebuka tadi pasukan dari tim merah buat langsung nge-counter. Dan kini potion Sang Rift mencoba di backup dengan sebuah terfinal blue. Bantuan Petrify Gaming juga tadi akan berhasil terkon di saat White juga tadi berhasil membuka pick off. Gabriel pun kini terancam, masih terkena tembakan dengan sebuah tombak yang berhasil serang Rift pun lakukan counter kembali. Juga teman-teman dari tim biru pun berhasil dapatkan. Dan kini hanya misalkan 2 orang member dari pasukan tim merah yang harus bertahan, membuat bencana. Itu turret pun berhasil dihancurkan. Masih belum ada pemain yang mencoba untuk datang, tapi purple-nya kini bakal mencoba diambil. Gold mulai kini terlihat, pasukan dari tim biru pun mencoba untuk unggul ya. Meskipun ini masih bisa ada pengejaran ya, bahkan serang Bunzi hampir saja dijadikan opsi langsung untuk bisa terkena sebuah panis dengan adanya seorang Nir yang juga udah kini perlahan juga mengejar point kill ke arah seorang Isak ya, yang udah berhasil mendapatkan 10 point kill di gamenya kali ini ya. Kalau dari segi turret sih merah juga masih unggul ya dengan 6 turret. Mereka tinggal ngancurin aja base yang memang tersisa di akhir.
Ada tengah, atas, dan juga bawah. Tapi untuk kali ini setup yang bisa ngebuka pasukan dari tim biru punya kesempatan ya buat nantinya ngambil Kara Lord yang ada di area bawah. Setup mereka cukup kuat dan harus dibongkar ya. Mungkin dengan permainan sebuah split push yang teman-teman dari merah bisa untuk lakukan. Namun siapa ya? Siapakah yang bisa untuk melakukan penjagalan tersebut guys? Game 3 masih kosong, Semanto 1. Kalau mau ku catat langsung main nih Bang Semanto. Mau kah? Langsung masuk, langsung main bang. SOD tadi berhasil terkonek kah? Masih Uncas akan berhasil menarik. Rose mencoba membuka implosion, mencoba mendapatkan seorang Pian yang kini apakah masih berhasil kabur. Tambahan darah pun juga berhasil terbuka dengan bantuan seorang Gabriela. Dan lihat, Nier kini mendapatkan space untuk mengunci sebuah triple kill. Dan Lucky for Maniac akankah juga berhasil terjadi di ringnya berintikan dengan Isak yang juga kini harus berhasil ditumbangkan. Dan Wyatt menjadi bencana. One woman dan one comeback sebenarnya kini akan langsung didapatkan oleh pasukan dari tim merah. Dan ini bencana ente harusnya terjadi. Biru masih menunggu pemain untuk bisa kembali respon lagi. Cuman kali ini space di bagian tengah mereka mencoba dimanfaatkan agar bisa mengunci sebuah base-nya di game kali ini. Kemenangan yang harus terjadi dari pasukan tim merah dan biru harus berhasil dikalahkan untuk match yang kedua ya. Satu momen penting banget sih untuk bisa dimanfaatkan, apalagi dengan War yang kayaknya emang lebih memanfaatin dari segi teamfight ya. Nggak ada pemain yang coba untuk manfaatin buat split push, nunggu dulu, ngedelay ya. Jadi kalau kalian lihat tadi pertarungan yang dilakukan oleh biru sama merah di area-area akhir sama kayak main brawl ya. Mereka dapetin momen, mereka nyerang, terus mereka gagal lagi dapat kesempatan, mereka harus ke belakang. Begitu terus tadi aku lihat-lihat ya. Nggak ada nunggu dulu, santai ya kan. Santai dulu bro. Udah dapat katanya. Iya Bang Nir ini juga dapat ya. Selamat untuk Bang Nir. Ini pemain kedua ya yang ternyata berhasil dapat atau bisa mengunci ya space di bagian jungler di CAT All-Star ya. Wah, ini juga nanti bakal kita kirimin hadiah sebesar 20k, lumayan ya. Untuk jajan seblak ya. CAT All-Star katanya. Iya, CAT All-Star bro. CAT All-Star tumben. Nih yang nge-comeback. Iya, biasanya dia kena comeback ya. Biasanya dia yang kena comeback bro. Tapi ini membuktikan juga ya. Sebenarnya nggak ada guys, kutukan-kutukan tidak ada bro. Aman ya. Semua bisa dimenangkan jika memang berusaha guys. Berarti officialku bakal umumkan untuk CAT All-Star masih ada sisa mid laner, XP dan juga Rom ya. 3 lagi guys, oke? 3 lagi guys, oke? Semoga bisa lebih cepat terjadi biar kita akan lihat nanti ya. Siapa tahu nanti akan ada tim-tim lain yang mungkin bisa jadi ngebuat nanti CAT bisa ngelawan tim-tim dari negara yang lain lagi ya. Nah, menang digendong Padil juga bisa kata Isak, buset. Minimal MVP dulu, buset. Lagi nyari yang Yeping inisial Isak, buset. Roy yang belum itu tadi udah dikasih tahu ya. Aman ya. MVP di sini didapatkan oleh seorang Nier dengan 2 emas dari Bian sama Fari, 2 silver dari Gabriel dan juga seorang Sivula ya. 30 poin kill dengan beda 5 poin kill aja dari teman-teman tim biru ya. Dengan adanya emas dari White dan juga Isak yang juga mendapatkan MVP ya. Ini pertarungan kedua jungler ya. Sangat-sangat luar biasa dengan 3 silver dari Rans, Rift dan juga Bunzi di sana. Di pertandingannya 14 menit 55 detik ya. Dan sisa-sisa juga kalian bisa cek aja untuk matchnya kali ini. Eca jadi main mah. Loh, saya tidak tahu. Tadi kau yang bukan yang ngajak. Aku sih udah catat kau 2 Richard. Kita coba lihat highlightnya ya.